Halo, selamat sore Pak Puspo. Selamat sore, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah baik dari Solo. Aduh, kelihatannya sehat, Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sebelumnya sudah mau bergabung dengan kami, Sudin PPK UKM Jakarta Barat, dan juga dengan kebetulan yang mengisi di Zoom ini, Pak, adalah peserta binaan pelaku usaha kecil, ada yang masih kecil, ada yang sudah menengah di Jakarta Barat, Pak. Jadi mungkin dengan bincang-bincang kita hari ini, saya yakin banyak manfaat yang bisa kita petik, terutama dari Bapak, bagaimana merintis usaha dari nol sampai sekarang ini. Saya yakin tidak mudah, sudah lama. Nanti semoga apa yang kita bicarakan, bincang-bincang ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua peserta Zoom ini, dan bisa terutama untuk bisa mengembangkan usahanya. Seperti itu, Pak ya. Iya, baik. Sebelum kita mulai, mungkin buat ibu-ibu peserta, sekali lagi saya ingatkan untuk dimatikan dulu mic-nya ya, supaya tidak mengganggu bincang-bincang kita. Di pojok kiri, dimatikan, diklik. Baik, oke. Terima kasih. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandes, Pak. Saya Nandes, Pak, dari Sudin PPK UKM Jakarta Barat. Saya akan memandu menjadi moderator, Pak. Pak, sebelum kita nanti mungkin ada tanya-jawab, saya sudah melihat tadi sedikit profil dan juga yang ditampilkan. Mungkin pertanyaan pertama, Pak, yang juga mungkin sama di pikiran Bapak Ibu semua, kenapa namanya Wong Solo, Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit lah, Pak, tentang kenapa namanya Wong Solo. Dan saya dengar juga, Pak, saya baca-baca, justru ini lahir di kota Medan, Pak. Jadi bingung juga kan. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara sedikit singkat lah, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu itu saya sebetulnya dari mungkin saya kan jadi guru itu seperti biasanya orang-orang terdahulu itu angkatan saya itu orang tuh nggak tahu bakatnya apa tuh nggak tahu. Pokoknya sekolah terus nanti nggak terima di mana-mana, terima yang apa saja, terus kerja ya apa saja. Ini kan sudah kebiasaan dari dulu sampai dulu. Sebetulnya kalau saya lihat aja gitu, saya sebetulnya waktu itu saya sudah punya naluri masak itu udah dari kecil gitu. Tapi saya tetap ya jadi pegawai itu juga udah maksudnya ada. Jadi artinya saya sebetulnya bukan bakat loh, enggak bakat ya jadi pegawai. Jadi guru terutama dari guru yang enggak bakat. Karena apa? Yang bakat saya nggak ada, jadi saya stres juga. 4 tahun saya jadi guru, pengen keluar aja, karena bukan bakat saya. Ya. Ternyata setelah saya lihat-lihat, saya waktu itu belajar Islam dan hadis-hadis itu, ternyata benar. Di dalam Islam sendiri ternyata juga sudah ditentukan. Makanya suruh milih ya, bakat dulu, suruh milih bakatnya, suruh milih apa keterampilannya. Terus baru suruh sungguh-sungguh dan juga jangan berpindah-pindah, fokus gitu. Itu dalam hadis. Itulah yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Jadi mari kita berbisnis itu sesuai dengan bidang masing-masing. Yang pengen jadi pegawai ya pegawai masing-masing yang baik. Ya jangan sampai ada teman-teman yang ada ngorok-ngoroi jangan jadi orang gajian, itu juga salah juga. Orang dia apa bakatnya memang jadi pekerja. Itu harus jangan sampai pindah. Dia jadi pekerja, jangan pindah. Kalau mau pengen punya lebih atau pengen kaya, ya udah kerjasama. Uangnya untuk kerjasama. Ya enjoy dengan pekerjaan itu penting. Saya kadang belum nggak enjoy dari guru nggak enjoy. Itu tak lakuin betul. Jadi saya merintis pertama memang saya sadar bahwa betul bahwa ini saya tuh memang bakat saya masak dari kecil. Saya ibu saya, bapak saya, mbah saya itu memang jualan semua di Karangasem, di Klecos itu. Ada ayam goreng klecor dulu pertama punya saya dulu. Terus saya waktu itu ada teman dari Medan datang, bukan Medan, dari Solo, buka bakso di Medan. Terus dia sukses sana, ada 20 orang itu nyewa rumah, makan tempat saya. Wah, kamu jualan juga? Jualan sekarang. Dia makan, wah enak nih, ke Medan aja gitu. Ke Medan aja gitu. Nah, ke Medan udah, sana tuh, wah pokoknya makanan udah ada orang Jawa semua, baik orang Jawa, 60% orang Jawa. Saya ikut lah. Yang ini saya jual di warung saya jual. Saya harus ke Medan, ya udah, modalkan uang 2 juta waktu itu. Ya, udah uang jual sama istri.
Nah, saya berangkat sana. Tahun berapa Pak Puspo itu? Kecil-kecilan, saya buka kecil-kecilan 3 ekor ayam gitu. Saya bikin Tahun apa berapa ya? Pak? Ya, Tahun berapa Pak waktu ke tahun Medan itu? 91. 91. Oke. Saya mikir apa ya namanya gitu. Ya gitu, aku buat spanduk sendiri, tak tulis sendiri, tak pakai kuas. Apa ya? Saya orang Solo nih, biar tahu sama saya orang Solo ya, nggak tahu juga. Makanya ayam bakar orang Solo, jadi saya nggak tahu. Saya tuh nggak tahu brand mau jadi apa, brandnya juga nggak tahu. Wah, nggak tahu sama sekali. Pokoknya saya masak saja lah. Ya. Saya jualan sampai hampir 2 tahun. Itu 2 tahun awal akhir itu Ada kayak baru mencapai sekitar 10 ekor. oh sama enggak? Sudah macet tuh 10 ekor. Ya. Cuma perlu ketahui waktu itu memang ya itu tetap saya kerja sendiri. Semua kerja, hanya saya pembantu saya satu aja, nggak ada lebih, cuma satu aja. Istri saya juga membantu sampai jadi dosen di USU. Jadi saya mamar dosen, saya tetap itu keterima. Udah masing-masing lah saya enjoy di mana. Istri saya juga memang bakatnya jadi guru, jadi dosen. Ya udah masing-masing, dia istri saya ngajar, saya jualan tetepan. Cuma perlu ketahui memang bisnis ini tidak hanya bisa dengan akal, dengan pikiran, dengan keterampilan, dengan juga bisa. Ternyata harus ada tangan-tangan dari Allah, itu yang mungkin pertama saya ilhami begitu. Jadi memang Allahnya harus ada, harus dihadirkan. Saya belajar agama, ternyata ada situ. Saya waktu itu satu itu ada surat Al-Mu'minun itu. Al-Mu'minun. Siapa yang sukses itu? Siapa yang beruntung itu? Alladzina fi sholatin, orang khusyuk dalam sholatnya. Udah. Saya lakukan sholat rajin. Waktu itu rajin kali ya sholat. Wah, semua qobliyah, sunah-sunah lainnya saya rajin. Tapi dari itu khusyuk itu ternyata tidak hanya khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di luar sholat juga. Artinya ada kesalahan sosial. Orang yang khusyuk dalam sholat itu ada kesalahan sosial. Ya. Maaf ya. Ini kunci saya ya. Mau beda-beda. Orang sukses beda-beda. Karena suksesan saya ini pengen sukses dunia dan akhirat. Dalam rangka untuk dalam rangka untuk menyelesaikan dalam akhirat ini. Jadi beda ya. Tapi saya penting ini bagi saya sampaikan. Justru malah awet Pak, 40 tahun. Kesuksesan saya malah langgeng enggak. Karena pakai Islam tadi. Beda ya. Ini maaf. Ini khusus untuk sukses saya. Banyak teman-teman kita hanya cari yang kaya, tapi sekarang muncul semua itu, hancur semua. Semua pada kolab semua sampai sekarang. Tapi alhamdulillah 40 tahun sampai sekarang saya masih itu bisa masih eksis dan saya masih mau buka lagi dengan, tapi saya nggak lepas dari makan ayam dan itu. Alhamdulillah saya ini begitu. Jadi saya harus sampaikan, maaf mungkin beda dengan kunci sukses orang lain. Ini untuk pribadi saya. Kusuk dalam sholatnya tetap kusuk, ya. Saya anil memoritun, ya. Itu kerjaan sia-sia, tinggalkan kerjaan sia-sia. Saya dulu nggak pernah ya, mas senang-senang apa ya, yang kerjaan sia-sia, nonton film, nonton apa itu nggak pernah. Saya kerja keras terus, yang bermanfaat, tetap kerja keras. Orang yang begitu itu mesti akan menimbulkan uang, pasti. Lah, uang itu makanya walaupun zakati fa'ilum, bayarlah zakat. Berapa ya zakat tuh yang kita bayar? Orang udah saya cari terus. Oh enggak, zakat, infak, sedekah, ambil saya 30% langsung. Saya ambil 30% langsung. Dari semua keuntungan saya dapat 30%, Pak simpan. Pak simpan terus, tak taruh laci terus sampai berapa bulan, 2 bulan baru mau tak buka. Itu saya simpan. Baru ya kita tiap bulan itu tak buka 2 bulan, saya kasihkan orang miskin-miskin di masjid. Saya waktu sholat di masjid kalau mungkin salah di masjid tua di Medan apa? Ngaimun, ya itu saya sholat di situ. Ada motor sama istri saya. Ada motor itu ada motor kredit waktu itu harga 750. Saya datang sana, saya bawa uang ini tak eliminating lagi nih uang ini. Soal gepok nggak tahu sih berapa, saya 30 tak pasang 30% tuh. Terus akhirnya itu hampir berjalan 1 tahun 2 tahun. Saya nggak tahu. Pernah ini baru sampaikan. Saya pernah ngasihkan uang itu, ingat orang itu saya pulang, pernah 1 bulan lagi saya pulang. Waktu itu pulang itu saya mampir di rumah. Rumah itu ternyata rumah orang tak kasih tadi. Ternyata lebih baik rumah dia daripada rumah saya. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah kita ternyata lebih
lebih miskin daripada dia, tapi kita bisa memberi apa, sedekah sama mereka. Wah, luar biasa. Jadi ini pengalaman saya itu lucu ya. Kadang nggak masuk akal kalau orang teman-teman nggak masuk akal. Tapi itu kerjaan saya kayak gitu. Dan ketika tahun yang kedua ya, makanya tahun kedua itu itu saya ada tambah pembantu satu itu perempuan satu, jadi dua, satu laki-laki, satu perempuan. Nama Ida, mungkin Ida masih sampai sekarang masih baik sama saya. Ida ini punya ya punya hutang dulu 700.000. 700.000 itu ya kalau sekarang itu uang berapa ya? Kalau dulu sepeda motor itu 700 juga. Sepeda motor 350. 400 lah, sepeda motor 400.000 lah kalau gitu. Jadi besar lah. Kalau sekarang 60.000 lah, kalau 60 juta lah. 50 juta itu. Sedangkan saya 2 tahun itu di bank BRI itu. Uang saya itu cuma sekitar 1 juta berapa gitu, 200. Itu nabung tiap hari, tiap minggu nabung di BRI. Saya ingat. Ya namanya apa nabung? Ya kalau dipinjam datang Pak Bos, mohon maaf kalau saya mau pinjam uang, kalau nggak pinjam uang besok rumah saya mau diambil. Waduh. Padahal saya itu baru cerita nih tentang sedekah itu, wah saya senang sedekah. Ditantang harus dia diminta gimana ya gitu rasanya gitu ya Allah gimana, saya datang sama istri saya, Rin ini gimana nih, ini ada pinjam, ya udah kalau memang Mas mau ya terserah, Mas uang nggak ada uang gitu, lah gimana ya terserah Mas, ya udah saya ambil uangnya tuh, nangis ya ngambil uang, demi Allah nangis, ya Allah kenapa harus ditekan kayak gini. Udah 700 tak kasih, malam-malam ngasih uang padahal saya tidak punya uang itu. Rumah saya itu masih reot. Rumah saya sama yang pinjam itu lebih baik rumah dia. Aku kaget juga, wah apa ini? Wah, rumah saya itu masih 1, 2, 5 kali 5 kayak gitu. WC saya jumbleng untuk orang banyak, terus tidur saya juga pakai tikar biasa, bantalnya bawahnya lekuk-lekuk. Ya udah kasihkan, alhamdulillah. Tapi ya udah, insya Allah, yakin gitu, ini datang dari Allah. Udah. Nah, ketika itulah baru terjadi. Kalau di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa li furujin hafizun. Bagi orang yakatim itu akan sukses. Orang sukses ya. Orang sukses ada li furujin, jagalah kemaluanmu. Jadi orang sukses sudah jaga kemaluan ternyata. Nah, ini antara ayat dan antara kejadian saya. Waktu itu saya kaget ya. Saya bulan kedua itu ada 10 ekor. Ketika itu saya naik sepeda motor, anak Vespa itu belakang bawa nasi, bawa ayam, bawa apa. Sendiri betul. Teman saya laki-laki sudah di depan sana, yang perempuan sudah siap-siap sudah sepeda motor. Datang. Kaget. Kenapa ada ratusan orang di depan rumah makan saya berhentikan. Saya datang. Loh, Pak Puspo ya, ya. Siapa? Mana ayam bakarnya? Wah, saya ambil di situ. Wah, langsung ambil. Habis. Tanya, mana ayam bakarnya? Habis tuh. Ambil lagi. Ambil di mana? Habis. Saya sepeda motor ngalamun. Kemana saya ambil? Saya ke pasar beli biasalah beli ayam. Beli ayam lah, ada berapa? 20 lah. Oke. Pulang tak masak lagi. Itu ada 2 jam. Saya datang situ masih ada ratusan orang. Masih ratusan. Habis lagi. Bolak-balik itu sampai saya beli kompor yang beneran, kompor sumbu beli kompor yang ngejos, wah aku ganti sampai jam 10 malam itu. Satu malam itu dari 350.000, 35 ekor. Saya nggak percaya lagi, pagi pun masih nggak percaya ya, yakin nggak percaya, masih, wah bener. Terus sampai saya rekrutmennya lucu. Orang kampung ayo kerja tempat aku, wah nggak ada seleksi lagi, wah apapun masuk, udah, ayo udah. Gotong royong itu alhamdulillah ya. Itu saya 1 hari itu bisa biasa memang ayam 350. Ramai kali. Akhirnya pagi-pagi saya tanya, "Apa sih?" Gitu. Ternyata ada tulisan tuh. Ada tulisan Bospo Wardoyo dari Solo ya. Buka ayam bakar. Wah, itu ramai banget. Siapa yang masukin itu? Ternyata calon suaminya itu yang Karanwati saya Basida itu masukkan. Jadi agak aneh juga. Saya dia masukkan tuh. Artinya oh ini pentingnya promosi. Saya baru tahu promosi gitu, data promosi. Antara promosi dan ini kan luar biasa. Jadi saya terdidik alam. Jadi saya nggak pernah didik orang.
Saya terus di alam terus. Saya berjalan terus di alam. Yang dituntun Allah, udah gitu aja. Saya hanya terampil dalam masakan aja. Nggak ada lainnya. Sumpah, sampai sekarang itu ya berjalan seperti ini juga. Saya nggak ada pernah. Saya anti baca buku, anti belajar. Saya anti. Takut saya terpengaruh soalnya. Kalau saya terpengaruh ya podo aja lah. Podo rasanya ya podo aja lah. Kita harus beda gitu loh. Ya biar ada mengenang sedikit loh. Ya. Saya kira itu mungkin perlu saya sampaikan pada teman-teman. Saya kira itu penting antara profesionalisme dan juga antara apa religius itu harus kita bangun bersama ternyata. Nah itu saya sudah melakukan dan itu sadar. Surat Al-Mu'minun itu. Setelah itu kan punya uang banyak nih loh. Uang banyak. Wah saya kayak, waduh udah tahu sendiri lah. Ya tapi ukuran saya, bukan ukuran siapa. Ukuran saya itu udah mobil datang sendiri. Ada dari apa? Dari Toyota datang Pak Bos sama mobil. Wah nggak punya uang. Oh gampang nggak punya uang. Ini mobil tak tinggal sini. Ada uang besok udah gampang. Itu dealer datang. Berdek saya, mas beli mobil. Gila. Mobil pertama saya Kijang itu Kijang itu pertama Kijang harga 40 juta dari mana? Jadi saya nggak ada rencana, tapi dipaksa apa beli mobil. Bisa lulus, rumah juga dipaksa. Ya itulah. Uang banyak, akhirnya saya beli mobil. Orang tahu sudah orang kampung dari Solo. Megang uang segitu banyak, wah kepake sombong mobil saya BMW merah, platnya 1 PW, 1 Pesawat, wah udahlah uang, tapi tetap satu akhlak saya, agama saya terus jalan terus, salat saya rajin, terus pas semakin sedekah saya semakin lebih lagi, sholat saya lebih baik lagi dan semua lebih baik lagi. Nah itulah makanya baru li furuji nabiyyin, jagalah kemaluanmu. Ternyata orang kaya sulit jaga kemaluan, orang punya duit jaga kemaluan. Nah, yakin, wah saya tahu sudah. Waktu itu masih ganteng, masih muda ya tahu sudah. Bawa mobil ganteng, bersih, wah wangi lagi. Wah siapa yang enggak? Saya tiap hari ibu-ibu, wah sama pada pengen. Saya masih umur 29 waktu masih muda lah, masih laku lah. Wah banyak orang yang datang saya. Jadi saya waktu itu gimana ya? Ini banyak. Ada yang ibu-ibu punya suami, ya. Ada punya suami juga ada, makanya saya jagalah kemaluanmu baru illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istrimu. Itu yang mungkin saya sampaikan. Jadi kesuksesan saya ini adalah itulah, itu tetap profesionalisme tetap ya, makanya saya tetap ini. Akhirnya saya bagaimana buka tempat lain, saya juga berpikir bagaimana membuka brand ini tanpa harus saya nggak modang gitu, modang waktu itu. Nah, waktu itu saya belajar, saya ada panggilan, ada pengumuman McD mau membuat franchise. Saya ikut franchise McD, dapat nomor juga. Saya bisa, tapi saya harus meninggalkan Wong Solo. Saya nggak mau waktu itu. Saya nggak mau waktu itu. Terus saya buat sendiri. Saya membuka bukan franchise ya. Itu saya investasi tentunya. Kalau franchise itu memang susah ya. Saya membuka dengan namanya investasi. Investasi itu apa? Bagaimana kita bisa modal itu dibagi orang banyak. Nah ini perlu ya, saya kira jangan sekali-kali membuka outlet, membuka apa-apa itu bukan modal sendiri atau hutang, itu harus kerjasama dengan orang lain. Saya itu makanya saya banyak outlet dan tanpa modal, ini tanpa modal sama sekali. Tapi betul harus ada minimal ya 5 tahun sudah terbukti sukses ya. Artinya kesuksesan terbukti banget. Setiap orang bilang dan sebagainya, perlu berbagi kesuksesan itu pada orang lain, yaitu dengan cara apa? Investasi. Kita buka setiap tempat dan sebagainya dengan modal orang lain. Saya sama modal. Terus alhamdulillah sampai sekarang Wong Solo Group sudah ada 287 ya. 2 di Jeddah, 12 di Malaysia dan setiap kota Indonesia sudah ada. Dan alhamdulillah sekarang ini kita Wong Solo Group ini membuat satu produk ya yang judulnya warung new normal warungku anti Covid. Jadi makanan yang sesuai dengan kondisi Covid ini. Ini awalnya apa? Nggak sengaja juga. Awalnya apa? Awalnya saya kemarin ikut haji atau untuk catering haji. Karena apa? Wong Solo di Jeddah itu luar biasa. Saya juga heran juga. Saya ada 550 sekitar
teman-teman apa itu travel ya. Tiap hari ada 20 travel yang masuk tempat saya. Tiap orang bawa 100 sampai 200. Tiap hari itu Wong Solo itu ada 2.000 untuk makan di tempat. Ya, ramai kali dan juga nasi kotaknya 2.000. Nah, nasi kotak ini yang minta permintaannya hampir 5.000 lebih. Ya, kita nggak bisa hanya bisa 1.000 karena Pak terbatas waktu dan terbatas karyawan. Karena memang susah sekali orang masuk sana. Sehingga saya harus bagaimana cara bisa menciptakan makanan yang siap saji, fresh dan sebagainya. Sehingga kita temukan dengan cara tadi MRE itu ini baru kita itu namanya ready to eat ya. Ini sekarang nih kita ada masakan bisa rendang ya. Ada macam-macam, ada mie ayam, jamur, ada bakso ya dan sebagainya dan bubur. Ini produk baru Pak? Ya. Ini produk baru dari Wong Solo. Produk baru. Ini tanggal 17 kita ini. Rumah launching tanggal 17. Ya, soal teman-teman bisa jadi. Berarti kita beruntung ya, Pak. Wah. Jadi agen ini. Insya Allah ini Indonesia cuma saya aja. Ini asli maksudnya kalau dibuka itu nanti persis kayak bakso, persis kayak mie ayam. Lebih enak lagi daripada dia. Nah, dan ini betulnya apa? Produk makanan itu yang paling sukses itu sebenarnya apa? Makanannya itu cita rasanya cocok, enak dan dengan teknologi yang modern. Alhamdulillah ini saya bisa ciptakan. Ini ada berkat juga dari syariat Islam saya, ya. Karena kita menjalankan perintah dengan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad tadi. Ini salah satu Wong Solo saya, salah satu moto Wong Solo saya atau filosofi Wong Solo itu surat At-Taubah itu yang bunyinya alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amalihim wa anfusihim darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman yang bersihdat dan berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwanya di sisi Allah akan ditinggikan derajatnya dan orang-orang itu dapat kemenangan. Artinya apa? Kalau mau menang, kalau mau ditinggikan derajatkan, maka amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad itu harus dilaksanakan. Amal-amal soleh apa? Ya, apa yang kita diperintah sama Allah dan dilarang sama Allah harus kita jalankan. Nah, amal-amal soleh ini kita bangun di sebuah rumah makan grup Wong Solo Group yang berjumlah 8.000 orang, semua akan taat dengan peraturan-peraturan itu sehingga kita di suatu rumah makan atau perusahaan dibangun dengan orang-orang soleh, orang bertakwa. Insya Allah kedua-dua sukses, baik pelakunya juga baik perusahaannya. Ini yang saya alhamdulillah kita alami, gitu Pak. Iya, Pak Puspo, terima kasih. Sebenarnya sih sudah ada yang mau bertanya nih Pak, tapi mungkin kita keep dulu kali yang ya Pak. Yang pertama tak kasih produk MRE satu paket. Wih. Satu paket isinya nanti ada nasi, ada mie, ada komplit Pak. Nanti ada bubur, satu paket komplit. Ya, ini yang dikasih Pak Puspo yang bertanya secara interaktif langsung atau yang dari chat juga bisa Pak? Interaktif langsung. Yang chat boleh. Interaktif langsung. Oh ya, oke. Berarti sebenarnya sudah ada yang nanya Pak. Tapi apakah maksudnya kita mau lanjut dulu bincang-bincangnya atau mau Bapak mau di pertengahan mau dijawab dulu? Ya mungkin bertanya lah. Ini saya sudah cukup lah. Oke. Siap. Baik. Mungkin yang pertama dari saya baca dari chat ini ada dari Ibu Nunung Nur Hasanah. Mana Ibu Nunung Nur Hasanah? Ibu Nunung? Halo Ibu Nunung, dinyalakan mic-nya Ibu. Ya, ada Pak. Ada. Siap. Sehat Ibu? Mana Ibu? Ya, ada. Nih. Oh iya, Ibu mau ngasih salam nggak sama Pak Puspo dulu tuh? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Puspo dari Solo ya, saya dari Jakarta. Iya. Ya. Semuanya itu dapat. Iya Bu Nur Hasanah, tadi kan mau nanya, saya sempat baca di chatnya kan. Mungkin bisa tanya langsung aja deh ke Pak Puspo nih. Apa tadi yang Ibu tulis? Oh iya, tadi saya bertanya apa kendala awal usaha Bapak pada saat membuka gitu, dan bagaimana cara solusinya gitu. Karena biasanya kan kalau pertama buka pasti banyak sekali kendala-kendalanya gitu. Ya, Pak. Ibu Nur Hasanah dari kecamatan mana? Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya, ya. Baik. Silakan Pak Puspo.
Kalau saya dulu jujur kendala saya itu sebetulnya malah keluarga ya, istri saya. Itu dulu saya kan guru juga. Terus istri saya kan dosen. Mungkin kendalanya lebih ke psikis saja. Wah, masa jangan jualan, jualan yang kecil-kecil orang bukan yang rumah makan. Cuma kami ini mah ini malu juga. Keluarga saya itu kendala, sangat puasa apa ya, saya juga keluarga saya, Mas, Rin, mbok suruh tobat lah, nggak usah jualannya tuh, gitu. Orang jualan suruh tobat, Pak. Cuma orang tua saya, mertua saya itu, mbok jangan, mbok balik di guru lagi, gitu. Suruh tobat, gitu. Biar jangan, wah saya jadi diingatkan 3 kali sama mertua saya itu. Malu lah, nanti anaknya gimana, nanti kalau bapaknya jualan kayak gitu. Itu kendala juga sedikit. Tapi kalau orang semangat ya, punya betul-betul ini, semangat betul nggak ada betulnya kendala masalah. Saya betul-betul senang dengan kerjaan saya tuh, senang betul kerjaan bakal apa, surprise, karena saya yakin yang saya kerja ini, saya punya trouble betul itu dalam hal kerjaan ini gitu loh, dalam masa itu. Ini betul-betul masak saya semua tuh. Ya gitu, Mbak. Solusinya ya ya kalau namanya nekat aja, kita udah nggak usah gimana, nggak ada orang udah yakin gimana, Mbak, mau nekat mau modal sedikit, mana kecil, Mbak, saya dulu ayam mau 3 ekor kan tak potong 4, itu cuma 12 potong, rempelonnya 4, rempelonnya 3, kepalanya 3, udah gitu aja. Nah, itu satu hari itu bisa jam 2, jam 3 juga baru habis. Tapi enjoy, orang cinta, karena cinta banget sama kerjaan saya. Alhamdulillah, tapi minimal saya pulang paling tinggal berapa, 1 potong, 2 potong kita makan sendiri. Hampir rata-rata alhamdulillah. Tapi ya tetap tadi kita berdoa, sholatnya wajib, insya Allah beda loh. Tapi mulai dari apa? Jadi akhirnya kalau jangan langsung brok, oh, jangan. Dari yang sangat kecil dulu, emang dari Allah memang kayak begitu. Jangan tergesa-gesa dulu lah, jangan gitu. Kalau cinta kok, gitu, nggak apa-apa. Gitu, Mbak. Iya. Prosesnya yang penting ya Pak Suspo ya. Semangat ya Pak ya, semangat pertama dan keyakinan ya Pak. Betul, insyaallah. Iya, Ibu Nunung Hasanah, seperti tadi janji dari Pak Puspo, nanti akan mendapatkan apa tadi Pak Puspo tuh? 1 paket. 1 paket tuh. Terima Nanti, kasih Pak. iya. 10. Alhamdulillah. Ya. Oh 10, dalamnya ada 10 Pak. Ada produk makan tuh. Oh iya. Jadi nanti seperti itu ya Bu Nunung ya. Ya, terima kasih. Nanti Ibu Nunung akan dihubungi pendamping ya. Nanti akan kami kirim langsung ke Ibu. Kita butuh biodata Ibu supaya dari tim Wong Solo bisa mengirimkannya langsung kepada Ibu ya. Baik, Ibu Nunung Hasanah. Ya. Ayo yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya dari live YouTube, dari YouTube ya. Dari YouTube dulu ya, Pak Puspo ya. Karena kita juga live dari YouTube selain dari Zoom. Ini ada dari Ibu siapa ini? Ibu Nerisa. Ibu Nerisa dari kecamatan mana nih Ibu Nerisa ini? Jadi Ibu Nerisa ini bertanya, Pak, saya ada bisnis kuliner. Sudah 3 tahun dia, berjalan 3 tahun. Tetapi masih belum mampu bayar sewa tempat. Apakah ini wajar, Pak? Bayar sewa tempat pakai biaya, masih belum mampu bayar sewa tempat pakai biaya operasional. Apakah ini wajar? Oh, jadi mungkin Ibu ini bisnisnya kuliner, Pak. Cuma kita nggak tahu kulinernya apa. Dia sudah berusaha, sudah usaha kurang lebih 3 tahun, tetapi masih belum mampu bayar sewa tempat, Pak, dan biaya operasional. Kalau menurut Bapak, apakah ini masih wajar atau tidak wajar atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, karena saya juga ngalaminnya nggak begitu ya, kayaknya nggak wajar juga. Nggak wajarnya artinya saya ngalamin saya mulus, Pak. Artinya saya, ya kemiskinan saya dengan kekurangan saya dengan kerja gitu, saya udah enjoy gitu loh. Waktu itu 3 ekor itu kan enjoy juga, padahal dapatnya sedikit. Mungkin beda ya, mungkin itu dan yang satu lagi perlu Ibu catat ya. Ibu, apakah Ibu cinta enggak dengan masak itu dan yakin masakan Ibu betul-betul bakal itu satu pertanyaan. Apakah itu? Kalau itu benar, Ibu lanjut aja. Saya yakin, itu yakin. Karena Allah itu suruh sungguh-sungguh dan betul-betul fokus di pekerjaan itu. Suruh fokus dan sungguh-sungguh. Itu kan, dan hukum malam juga kan begitu. Itu dari
kata-kata luar itu juga Islam juga cocok gitu, sungguh-sungguh dan fokus, jangan pindah-pindah gitu. Sebetulnya nggak akan mungkin kalau itu atau trouble-nya mesti di rumah tangga atau persoalan itu tidak sholat, nggak pernah zakat. Saya yakin kalau itu dijalankan, saya katakan tadi, saya ayam laku 3, tak ambil 30%. Nih, demi Allah, teman-teman, ambil 2, tak ambil tak masuk di kotak terus, tak kasihkan orang. Itu secara spiritual ya, itu makan jauh kali ya kan. Ini, wah ini beda, ini wah beda kali Pak. Aku ngalami bener. Tadi sampai puncaknya 2 tahun, saya duji sampai harus keluarkan uang 700.000 yang uang saya 2 tahun saya simpanan cuma 1.200.000. Itu saya berani melakukan 700 bayang dengan tangisnya orang sekarang saya. Mungkin saya sekarang mungkin nggak sanggup di tes lagi, nggak sanggup lagi. Aduh ya Allah jangan. Tesnya ngeri kali itu. Wah saya nggak habis pikir karena saya baru senang-senang bersyariat Islam, baru senang-senang bersedekah. Dites, wah kaget apa ya bener dites bener oh, aku nekat ya udah ya Allah kalau memang ini kalau dari Allah nangis saya baru nangis ya itu karena nggak sanggup saya kalau saya sekarang diminta wah nggak sanggup itu betul. Nah, itu saya kira Bu, saya kira itu aja. Saya kira tetap Ibu yakin bahwa Ibu saya lalu yakin Pak, saya tuh waktu SD SMP itu di kampung-kampung tuh suruh masak sama teman-teman udah bedok ayam, udah nyolong ayam, maupun suruh masak saya. Wah enak, udah kecilnya saya udah terbiasa disanjung orang makan saya. Jadi saya memang betul yang pemasaknya. Orang nggak percaya, dikira aku cuma, oh Pak Poso, oh enggak, saya tukang masak dari kecil. Benar, dari kecil SD sampai sekolah tuh saya bodoh sekolah karena saya banyak kerjaan masak-masak itu. Jadi saya kalau sekolah tidur terus, saya nggak lulus sekali, biji saya paling jeblok karena saya nggak ngantuk terus kerjaannya ibu saya banyak kali. Lalu sekolah saya udah nggak karu-karuan dah apa gitu. Nah itu tapi alhamdulillah bakat saya terus masak gitu loh. Gitu Pak. Iya, baik. Demikiannya tadi ya Ibu Nerisa ya jawaban dari Pak Puspo ya. Mungkin karena memang situasinya berbeda, tapi ya yang penting tadi kata Pak Puspo, Ibu ketika bisnis kuliner ini benar-benar passionnya ada gak, benar-benar niat gak. Jadi jangan setengah-setengah. Seperti Pak Puspo, dia meninggalkan segalanya memang fokus. Makanya dia, Pak Puspo, karena fokus itu bisa sukses sekarang ini. Jadi Bu Nerisa juga harus fokus dan mencintai apa yang dikerjakannya. Jadi kita beralih lagi Pak, mungkin ada yang bertanya. Secara interaktif mungkin bisa langsung saja. Ayo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dinyalakan mic-nya. Tanya langsung, ini siapa waktu-waktu yang sangat langka ya. Pak Puspo mau meluangkan waktunya bersama-sama dengan kita nih. Pak Puspo ini sibuk, saya yakin pasti sibuk ini. Jadi kita harus manfaatkan ini Ibu-ibu, Bapak-Bapak yang mau bertanya langsung nyalakan mic-nya. Sebutkan nama dan kecamatan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bergantian dengan Bapak dulu ya, Bapak. Bapak siapa nih? Saya Bapak Rusman Wijaya, Pak. Mana Pak? Dari... Bentar, Pak. Nanti dulu Pak. Pak Rusman, saya belum lihat. Ya. Bapak, dinyalakan videonya Pak. Biar saya lihat Pak. Biar Pak Puspo juga bisa melihat Bapak. Oh ya udah Pak ya. Udah nyala belum? Udah. Muhammad. Ya. Udah ya. Udah. Bapak siapa? Ya, Rusman Wijaya. Usman Wijaya. Iya, saya dari Kecamatan mana Pak? Kecamatan Kembang Pak. Dari kantin Wali Kota. Oke, silakan Pak. Dari kantin Wali Kota Jakarta Barat Pak ya. Oh, kantin Wali Kota Jakarta Barat. Silakan Pak. Iya. Yang akan saya tanyakan, apa kalau kita buka outlet atau jualan, rasa atau tempat yang pengaruhnya Pak yang paling penting? Itu aja Pak. Terima kasih. Kalau kuliner harus rasa Pak. Harus rasa. Rasa atau tempat? Kalau mau jualan yang paling penting untuk buka usaha. Ya, tergantung. Jadi kalau memang ambil skema apa dan urusnya apa? Karena ada kan makanan cantik tapi nggak enak tapi laku. Ada makanan yang cantik enak tapi laku. Ada tempatnya busuk, tempat berang enak tapi laku. Jadi tergantung juga situasinya. Kalau misalnya chef itu kan buat makanan cantik-cantik, bahkan nggak enak, tapi tempatnya memang khusus ya. Bapak tergantung juga Bapak mau ngambil segmen apa, mau untuk makan harian atau mau untuk cantik-cantikan. Kalau untuk makan harian, rasa dulu Pak, insya Allah. Kita biasanya kuliner makanan harian Pak. Nah, rasa. Kita rasa yang paling penting ya. Bisa rasa, insya Allah Pak. Begitu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak ya.
Makasih. Kalau Assalamualaikum masak warahmatullahi rasanya enak wabarakatuh. dicari Pak itu Pak. Udah. Mantap. Amin. Iya. Enak Pak kok. Usman. Ya. Iya. Pak Usman, nanti juga akan ada mendapatkan dari Pak Puspo ya, dari Wong Solo ya, Pak. Lupa orang Nanti Ya. bisa menghubungi ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, nanti bisa menghubungi kami Pak ya. Oke, baik. Mungkin ada berikutnya lagi dari Selamat siang. Assalamualaikum. Dari UKM Semarang. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa, mana Ibu? Nanti minta alamat aja ya, kirim ke kami BA ya ke Siapa? Nanti kami siapa? 10 makanan. Oke, Dari siapa? Magelang. Halo, selamat siang. Selamat Ya. siang, dengan siapa Ibu? Saya Bu Masnia, Pak. Bu Masnya nanti dulu Bu. Saya mau lihat Ibu dulu. Oh iya. Munduran dikit Bu, biar kelihatan mukanya dong. Ya. Munduran. Ibu Masnya kecamatan mana? Saya dari Grogol Petamburan. Oh, Grogol Petamburan. Silakan Ibu Masnya. Grogol. Iya, Ibu. Ya Pak, saya mau tanya. Saya sama Bapak kan sama-sama pelaku usaha. Sekiranya pasti kan ada banyak kendala, terutama pesaing. Pesaing itu misalkan jaraknya terlalu dekat, itu kiat-kiat yang itunya gimana tuh Pak? Biar bisa bersaing, tapi secara sehat gimana Pak? Oke. Sudah saya menjawab ya. Jadi Iya. jadikan pesan jadi mitra Mbak. Jadi misalnya masakan asal beda aja. Orang tuh makan itu sunatullah akan ya nggak akan tebak terus. Justru gara-gara ada mitra. Buat ini saya jujur pesan itu mitra. Kalau beli ke orang lain, pasti orang mau balik kepada Mbak terus. Tapi kalau Mbak nggak ada pesaing, ya nggak ada mitra, berarti orang bosan tempatnya Mbak makan itu jauh lagi. Nggak masalah. Itu seperti dan kalau satu grup ini jual makanan semua kan dikejar. Oh tempat makan di sana. Jadi saya kira ibu malah asal ya hati ibu aja. Insya Allah rezeki nggak kemana. Asal ibu ke profesional. Nanti rasanya enak, tempatnya bagus. Masa ruko ini pengalaman saya. Ruko ada ruko jual makanan. Rukonya cuma depan kita cuma hanya 2 mobil. Tapi mau makan di tempatnya di muka kita. Sakit hati itu. Pada makan. Tapi mau beli pakai tempat kita, makan tempat orang lain. Udah berdoa ya Allah, mudah-mudahan nanti penuh semua, habis itu makan tempat kita. Udah itu aja. Saya kira memang kita harus harus berani gitu. Rezeki nggak kemana, boleh yakin dari Islam begitu. Iya Pak, betul. Makasih Pak. Iya, terima kasih Ibu. Nanti Ibu juga akan mendapatkan dari Pak Puspo ya, dari tim Wong Solo ya. Nanti akan kami hubungi ya. Iya Ibu. Iya. Mau bertanya Pak? Nanti dulu ya, ibu-ibu. Nanti dulu. Mungkin tadi kita perlu tahu juga, dan juga Pak Puspo mungkin bisa ya kita lihat produk yang akan dikasih giveaway ini Pak. Tadi sebagian ada yang nanya, produknya seperti apa sih? Mungkin Pak Puspo di waktu yang indah ini Pak bisa dikasih sekalian demo Pak. Ya. Kita masak. Oke, siap Pak. Ini baru ya, ya. Ini baru kita coba ini. Ini Pak. Ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada keterangannya bagaimana cara masak ini. Nah, ini bagaimana cara masak nanti ada di situ ya. Ini kita buka. Nah, di sini ada pemanas, ada sambal, ada kremes ya. Urat tempe. Ini ada nasi. Nasinya ini ada ya. Terus ini ada lauk. Ya. Terus begitu kita coba, ini ada pemanas, kita kasih air yang 300 ml itu separuhnya aja. Nanti akan mendidih ya. Mendidih ya. Terus nasi ini kita buka tadi, ya. Tadi mana? Tutupnya itu. Tutupnya tadi. Kamu tutup ini. Tutup itu. Itu. Oh enggak, yang ini saja. Pasti ini. Ya. Tadi kan ada tutupnya ini, ya. Kita buka, jadi ini. Dari nasi ya. Ini tunggu dulu, nanti akan mendidih ini. Bentar lagi mendidih, ya. Mendidih, udah panas. Ya udah mana? Kamu harusnya udah matang. Ya, ini kita taruh sini. Terus ini lauk, ya. Udah jadi, ya. Udah matang, ya. Bukan itu, ya. Nanti udah matang, ini mendidih 15 menit, kita kasih lauknya ini, ya, mendidih. Ini ada telur, ada komplit, ya, terus ada sambal,
Ini mana? Ya. Nah, ini sambal. Ya, sambalnya bisa taruh di manapun, pinggir. Terus ini orek tempe. Orek tempe kita bisa sama serundeng, ya, kering. Ya. Ini siap saji seperti ini, ya. Tadi yang sudah kita panasi, kan 15 menit, ya. Ini bisa dimakan, ya. Berasa ini 15 menit makan panas, ya. Ini seperti biasa, seperti apa ya? Masakan ini sebetulnya masakannya apa? Apa? Namanya apa? Rendang. Ini rendang daging. Daging. Ya, gitu. Itu kentang ya, Pak? Nah, ini kentang. Kentang. Ini telur. Ya. Oh, telur. Telur ini kentang. Oh, iya. Kentang 2, terus ini ada daging. Daging ada 4, daging gede-gede ini. Saya jadi lapar ini, Pak Puspo. Aduh. Mantap, Pak. Mantap. Ya, mantap. Iya, Pak. Ada bakso, ada mie ayam, ya, sama. Ya. Jadi mana? Oh, jenisnya macam-macam ya, Pak ya? Ya, yang jadi mana? Mas Mam, ini ada bakso ya ini ya? Ini mie ayam. Ini yang lihat. Wih. Nah, ini mie ayam jamur. Mie ayam jamur itu apa tuh? Saya punya outlet di Medan, mie ayam jamur. Itu di daerah mana? Di daerah Brimob sana. Ini persis. Udah enggak, kita kalau mau makan mie ya, malam-malam atau di bawah gunung, wah nggak ada tukang mie. Ini mie-nya rasanya tetap enak, bergizi. Wah udah. Dan tempatnya juga unik ya Pak Puspo, Ya, kalau saya lihat nih Pak ya. Ini mendidih 15 menit ya. Ya. Menyajikan makanan tradisional Indonesia, memiliki umur siap yang lama, efisien dan penyajiannya menyajikan banyak variasi menu otentik Indonesia. Tanpa penambahan bahan pengawet dan tanpa MSG, diproses menggunakan teknologi modern, menyajikan makanan yang sehat dan higienis menggunakan nasi organik dan food grade. Ini nasinya organik semua ini, ya, dan food grade. Nah, ini persis. Ada telurnya juga ada ayamnya, ada jamurnya, ada mie-nya. Persis, bakso juga begitu. Jadi nggak merubah sama sekali. Ya. Itu yang produk kami. Nanti kita akan kirim, ya, dan insya Allah tanggal 17 kita akan launching. Siap. Jadi rencananya produk-produk inilah yang akan produk terbaru, inovasi Ya, terbaru dari Gunung Solo, Pak. Udah kalau nggak punya bakat, udah jualin aja. jadi reseller gitu, ya, Pak Puspo, reseller. Udah ngapain? Ya. Aduh, iya baik Pak. Jadi ini ibu-ibu kondisi tadi normal, solusi makanan masa kini bisa untuk konsumsi sehari-hari. Pegawai kantoran, malas keluar kantor, ibu rumah tangga yang ingin masak praktis atau dijual kembali dengan pembeli grosir, dijual di kantin atau di kafe-kafe, nggak perlu. Orang kafe-kafe besok kalau mau jualan bakso, ngapain bikin bakso? Dan awet, tinggal buka aja. Ya harga mahal sedikit. Nanti saya jual di kantor. Ya di kantor, ya gitu. Nanti kita ada nanti seperti apa namanya? Spending mesin. Jadi ibu bisa buka barcode, keluar dari makanan saya, keluar. Panas, dibawa pulang, dibawa ke kantor. Di kantor dimakan sendiri gitu. Atau orang mau ke kantor ini kan sekarang kan lihat bawa bungkusan, bapak ini istrinya mbak, wah istri udah melayani bapaknya dari pagi nggak tidur, bawa masakan bontot, waduh garantang macam-macam. Nggak perlu, mbak 3 aja sini. Ibu-ibu udah enak, masih wangi, masih bersih, ibu masih cantik, bapaknya ringan, kerjanya bawa itu aja. Di kantor udah makan 3, apalagi traveling. Luar negeri Pak, saya kemarin di Eropa Pak, 2 bulan, nyari yang halal aja nggak susah. Wah saya bawa itu, saya 5 hari tenang-tenang aja kan buka itu tiap hari. Insya Allah, gitu Pak. Ya, baik. Pak, kalau tadi saya lihat Pak, sebenarnya ide itu menurut Pak Puspo Wardoyo keluar dari mana Pak ide-ide itu? Apakah Bapak ada inspirasi kah atau apa atau keluar begitu saja Pak? Ya, sebetulnya itu makanan emergency ya, untuk khusus makanan ya seperti sedang berada di luar negeri, kangen dengan masakan halal dan cita rasa khas Indonesia, keadaan darurat, bencana alam, eksplorasi, geologi, teritori, outbound, hiking, touring, fishing, camping, traveling dan catering, haji umroh. Lah, waktu itu saya kan masukkan haji umroh. Bagaimana haji umroh itu kan bermasalah terus. Tiap tahun
makanannya nggak pernah enak. Kenapa? Saya kan ngasih makan, kan? Saya kan juga tiap haji kan mas kota asal kan dikirim ke sana. Masak saya kan kalau masak 2.000, 5.000, itu tenaga saya bisa dari malam jam 3 itu baru masak. Masak jam 7 pagi udah baru jadi, kita kirim untuk masak makan siang. Makan siang sana pun orang nggak kemakan, ya baru sedang ke haram, akhirnya makan malam, sore juga, bayangin. Makan tiap hari kayak itu bermasalah terus. Dan bermasalah itulah saya mikir bagaimana makanan bisa awet, rasa fresh. Nah, itulah akhirnya saya mencoba buka email dan beberapa ada cara makan emergency, MRE namanya, meal ready to eat. Itu ada di Amerika, ada di Cina, ada di Hong Kong, ada. Itu makanan untuk emergency, khusus emergency, tentara, Polri, untuk heating bag sebagai pemanas kemasan food grade, dengan suhu 200 gimana supaya enak sekali. Itulah waktu itu saya belum mikir segini. Nah ini saya mikir untuk haji. Saya udah kemarin ikut haji, itu saya dapat terpilih sebagai pemasuk haji. Ada 4 ya perusahaan kemarin yang jemaah haji itu 1 saya, 2 itu Imbo, 3 itu Pangsari, 4 itu apa tuh Tembara. Ada 4 orang dapat. Ternyata keempat-empatnya ini hanya 1 yang memiliki pabrik saya. Lainnya nggak punya pabrik. Nah, karena memang terbaru, bingung semua. Karena yang dicari makan-makan yang bisa apa, nggak usah masak pakai kompor, nggak usah dicolok ke listrik, masak sendiri. Bisa di mobil, bisa di jalanan, bisa di halaman haram, bisa dimanapun bisa makan dan makan fresh. Ini solusi makanan masa kini, terutama COVID ini harus setiap ibu ngapain? Harus seperti ini sekarang, besok ini akan terjadi new normal besok. Makanan-makanan yang dicari MRE seperti saya ini. Karena apa? Bakal terjamin higienisnya, panas dan anti COVID. Ya, banyak lagi yang aman dikonsumsi terus lagi ya. Proses yang higienis dan sesuai dengan standar ISO. Jadi kalau orang bisa akan takut makan tadi Bu ya, besok setelah lagi itu makanan nasi kotak, makanan apa, nasi bungkus, orang takut makan semua. Ini bahaya. Ini kan terjadi new normal itu kan merubah sistem budaya, sosial, ekonomi dan tata hidup itu akan berubah semua lah. Perubahan-perubahan itu yang terjadi ketika kita bermasalah, orang ketakutan, pakai masker, ada jarak jauh. Wah, curiga semua orang curiga sama makan curiga. Satu-satunya nggak curiga yang ini besok akan terjadi lah. Ini memang khusus makanan yang emergency memang. Ini pas pakai alhamdulillah. Kebetulan haji nggak jadi, yang jadi malah COVID. Bersyukur jadi corona mbak berkah ini Pak. Betul-betul ini cocok sesuai dengan fungsi dia malah emergency. Ini bahasanya apa ya? Kalau ada gempa bumi, itu yang datang 1 minggu kan siapa yang makan? Pasti yang datang kan mie instan, mencret lah 1 minggu. Iya. Nah, ini enggak, makan waras ini. Ya. Betul. Ini saya kira besok ngapain mie instan? Mie instan dah mencret pasti, tajamnya mencret seminggu loh ya. Makan ini enggak, ini makan betul. Ini memang untuk emergency. Alhamdulillah, pas saya nggak nyangka juga, ternyata jadi berkah, membawa berkah. Nah, itu kuat berapa lama tuh Pak? Ya? Kuat berapa lama Pak? Kalau dari BO-POM itu 9 bulan, tapi sebetulnya 2 tahun bisa. Ya, siap. Iya. Ya, baik Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari chat dari Ibu Christine. Dia bertanya, dia punya usaha, tapi dia sudah punya cabang Pak. Nah, bagaimana cara memaintain atau mengelola antara cabang satu dengan cabang yang lain agar juga mempunyai, kalau dia kuliner, cita rasanya juga tetap sama Pak. Apakah diajarkankah atau seperti, apalagi seperti Bapak kan sudah banyak cabang outlet, bagaimana cara mengelola dan memaintainnya Pak? Terima kasih Pak. Saya persis juga sama. Saya waktu awal pertama itu saya serahkan pada pemiliknya yang beli itu, yang mengelola itu. Dulu tahun pertama itu gagal. Kenapa? Pemilik itu selalu ingin untung, ya, nggak mau rugi. Ya itu satu. Dengan apapun, dengan kualitas jelek pun ya nggak mau. Kalau kita nggak, kita yang penting kualitas. Seperti contoh waktu dulu beras itu tak pasok dari Solo, dia nggak mau mahal kali, di sini aja murah. Tapi beras itu, tanya ibu-ibu ya, beras kan berubah terus setiap bulan. Rasanya berubah-ubah.
Nah, saya punya pabrik sendiri. Beras sama pabrik sendiri. Kita pasok nggak mau, satu contoh. Kedua juga, apa ya, dia kan proyeknya banyak. Ya, orang punya duit itu kan nggak mungkin ngelola itu. Akhirnya juga suruh orang pembantunya sombong-sombong, diatur nggak mau, susah. Saya kira itu nggak benar. Saya stop. Saya 2 tahun saya stop, nggak boleh dimiliki orang. Saya boleh investasi. Yang kerjaan kita. Udah gitu. Ya sudah. Setiap ibu investasi, ada orang investasi, buka tempat lain, ya rekrut orang baru, didik orang baru, tukang usaha baru. Ada beberapa yang harus distandarisasi. Ya, kalau kami semua kita pasok dari pusat semua, seperti bagaimana olesnya ngerebus, bumbu rebus, kamu ngerebus sekian, air sekian, ayam sekian, itu udah dari tempat kita. Termasuk kamu ayam mau digoreng, diolesi dulu, olesi dari kita. Masuk dia bahan bakar, olesi dulu dari kita. Semua kita nggak, ya bukan masalah nggak boleh ditiru ya, tapi untuk standarisasi itu yang tujuan kita supaya apa, rasa standar, orang tidak perlu repot-repot dan ini yang memanage saya semua, termasuk karyawan, pimpinan, jam itu semua supaya apa, supaya bisa kita atur, jangan sampai orang lain nggak boleh dipegang orang yang pemiliknya uang, bilang nggak boleh, kamu mau pengen kerjasama atau tidak? Kalau kerjasama ya udah bagi-bagi aja. Kerjasama dalam bentuk uang, saya yang kerja. Bahaya kalau dipegang oleh orang lain, Mbak. Ya, tapi mulai saat ini jangan dipegang orang lain. Ya sekarang biar ditiru juga. Kalau apa nggak standar, Mbak. Dikasih orang lain berarti ya sama dengan orang masih majar juga sendiri, Mbak. Nanti kerjasama udah tinggal pergi. Gitu. Apalagi ada banyak sekarang motivator itu ya amati, tiru, tendang lah udah gitu kan. Jangan udahlah kita ya jangan cepet-cepet baru belajar ditendang, hanya belajar masak. Udah investasi aja, Mbak. Suruh investasi dikelola sendiri. Kepercayaan aja. Saya 270 ini sekarang hampir 80% itu investasi sama orang. Ya nggak masalah. Orang tuh kerjasama. Apa ada syarat-syarat yang ditentukan dari Wong Solo kalau misalkan model investasi seperti itu, Pak? Ya, syarat-syaratnya kamu keluarkan uang, saya bikakan ya, dengan catatan saya jujur dan kamu nggak boleh ikut campur dan nggak boleh kenal sama tempat itu, hanya tempat itu tapi nggak ikut boleh campur. Kita yang kerja, ya itu aja. Tahunya banyak untung kita bagi, percaya nggak? Itu aja. Nggak percaya nggak usah kerjasama, itu aja. Kita tegas, ini demi keselamatan bersama. Anda investasi, saya yang kerja, itu bagi-bagi. Jangan sampai orang yang investasi ikut campur, tapi nggak profesional lagi. Kita juga gitu. Dan kita juga jangan coba-coba kita utang bank untuk buka warung baru, itu jangan. Tolong, ini tak kasih teman-teman ya. Saya pernah dulu kan, pernah utang bank gitu, tahun berapa itu. Saya buka sendiri, nggak gagal. Nggak bagus. Karena ada berbagi. Ternyata Islam itu berbagi. Ada berbagi kepada orang lain. Makanya dalam hadis kursi itu, apabila kamu kerjasama, itu, ya, kerjasama dan tijarah dalam suatu usaha, maka Allah akan menjadi pihak yang ketiga. Apabila kamu sekalian itu akan berkhianat, maka akan keluar dari perusahaan itu. Artinya apa? Kalau orang kita kerjasama itu diberkahi Allah dibanding kamu kerja sendiri. Nah itu. Insya Allah orang kerjasama itu, wah itu nilainya Allah itu cinta banget itu benar. Ya, cuma Allah meminta satu sedekah aja, zakat 10%, 30%. Allah bagiannya Allah itu sedekah, infak, zakat. Udah. Insya Allah tak jamin, Mbak. Itu, Mbak berani sholatnya rajin, surah nggak berzina. Bapak hati-hati, Bapak semuanya berzina itu. Itu nggak bisa. Itu hati-hati satu aja loh. Makanya lifuruji labijum. Jagalah kemaluanmu kata Allah. Bukannya nggak boleh ilalah zwajim, kecuali kepada istri-istrimu, kecuali kawin udah itu ya. Jangan sampai zina, itu aja. Bisnis itu zina, itu hancur tak jamin. Bapak-bapak terutama tuh wah punya uang sedikit tuh. Tolong bapak-bapak didengarkan ya yang ada di grup ini. Pesan penting dari Pak Puspo. Ya, nanti kalau mau zina bilang sama saya, jangan tahu. Cari cara zina yang halal. Ya. Supaya bisnisnya maju. Iya, Pak Puspo juga tadi produk Bapak ini sangat menarik juga. Ada yang bertanya, Pak, kalau untuk mendapatkannya bisa di mana nih, Pak? Dan juga yang kedua, kalau mau reseller bisa nggak, Pak? Ini. Oh, di foto.
Mana? Cepat. Kurang bisa munduran dikit, Pak. Bisa mundur dikit, Pak, kertasnya. Udah. Udah. Ini, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Karena tadi banyak Kalau Wong Solo mau buka Wong Solo Pak ini. Ya. Itu coba bisa tolong di screenshot mungkin Kalau tim mau dari buka kreatif. Wong Solo, ya, Wong Solo. Kalau mau buka Wong Solo. Oke, sudah. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau makan Sudah, itu sudah. tadi itu. Jadi kalau silahkan. Kami insya Allah ya amanah karena kita kerja itu amanah. Insya Allah suksesnya dunia dan akhirat itu yang ya kita Amin. bangun gitu. Amin. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari grup ini live interaktif. Langsung saja dinyalakan mic-nya, Bapak Ibu. Langsung siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Dengan siapa? Mana Ibu? Ibu siapa? Sebut nama, Bu. Dengan Ibu Fitri dari Cengkareng. Ibu Fitrianti, saya mau lihat. Iya, saya, Pak. Oh, dari mana, Bu? Cengkareng, Pak. Cengkareng. Ya, Ya, Cengkareng. Silakan Ibu Fitrianti. Saya mau bertanya, Pak. Bapak tim sukses seperti ini, alhamdulillah saya jadi rasa ingin itu tumbuh semakin kuat gitu, Pak. Cuma saya mau tanya bagaimana cara mengatasinya persaingan yang tidak sehat, Pak. Kalau mengenai rasa kita bisa bersaing, bisa tambah ini dan itu, tapi bagaimana cara mengatasi persaingan yang tidak sehat, Pak? Ibu tuh jangan begitu kok. Dibalik aja. Ibu tuh Pak yang gitu ya, contoh aja Mbak, ini seperti banget. Ini jualan depan. Ini ada di jualan sama-sama masih ada 4 makanan. Tiba-tiba orang parkir di depan ibu. Kami makan. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah, insya Allah. Jangan sekali-sekali ibu bilang marah. Ya jangan makan sini. Ini harus makan sana. Itu satu. Itu kayak gitulah. Orang bawel, orang agak sakit, orang iri itu nggak akan dapat rezeki. Ya pasang Allah. Saya kira mungkin itu yang menipu. Dan ibu anggap aja makanan orang yang jual makanan itu walaupun sama, dianggap aja mitra. Karena apa? Mana tahu bisa gantian sana sini gitu. Udah, ibu. Saya kira kalau ibu mikirnya cuma pesaing dan cara mengatasi itu, wah, ya itu nanti malah ibu balik sakit hati. Jangan sampai hati, Bu. Supaya nggak sakit hati ya begitu. Karena itu mungkin ibu terus harus lapang dada. Rezeki nggak kemana kayak tadi. Rezeki itu nggak kemana. Rezeki tidak pernah atur. Nggak akan hilang rezeki itu. Jadi ibu saya sampai yakin benar rezeki nggak akan hilang. Nah ibu sendiri pun ya segitu. Mau ada 2 ya segitu. Bahkan malah banyak teman itu dari kelompok. Orang yang makan sana lah, itu tempat makan. Alhamdulillah banyak temannya. Jadi ada-adanya tuh. Saya sering, karena saya itu sampai jualan di pinggir saya. Rame, karena saya. Dulu ada ayam lepas, ada Joko Solo, ada tuh karena saya. Karena saya tuh banyak itu buka-bukaan tuh. Gitu. Enggak apa-apa, malah buka. Emang rame di Joko Solo di Medan tuh. Ayam lepas tuh rame banget di pinggir saya. Ada Joko Solo tuh lepas di depan saya itu karena saya semua. Buka juga enggak apa-apa, biar aja rame. Itu karena saya lebih parah lagi. Hati saya kita enggak, kita alhamdulillah insya Allah enggak ada masalah. Biar maju bersama aja lah. Sama-sama majunya lah gitu. Enggak apa-apa. Rezeki enggak kemana kok. Enggak ada, itu masing-masing. Insya Allah. Kita yakin aja, Bu. Enggak usah dipikirin aja lah gitu. Ya. Ya, Ibu Fitri. Ibu Fitri. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ibu nanti akan mendapatkan juga paket dari Pak Puspo ya, dari Wong Solo ya. Nanti kami hubungin kembali ya. Pakai dokter Pak Puspo ya. Pak mau nanya dong. Iya, gantian Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Sebut dulu. Ibu siapa? Oh, Ibu Marni. Ibu Marni dulu katanya. Ibu Marni. Ya. Silakan. Ibu Marni mana? Saya Pak. Mana? Saya nggak ngeliat nih, Bu. Oh, udah halo-halo sama saya. Iya, Ibu. Ibu Marni dari mana? Dari Grogol Tamburan, Pak. Oh, Gropet. Ya, Ibu silakan Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puspo. Ya. Sebelumnya saya mau menanyakan ini, Pak. Bapak kan bilang kalau misalkan usahanya berkah ya. Maksud saya apakah, mohon maaf sebelumnya, apakah pemotongan daging sapi ataupun ayam itu sesuai dengan kriteria syariat Islam gitu. Misalkan pemotongannya, penyembelihan ayam dan dagingnya itu memotong sendiri atau ada
ada gimananya gitu loh Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya menanyakan seperti ini karena lingkungan saya lebih banyak istilahnya yang memenuhi syarat seperti itu gitu, syariat Islam itu gitu. Ya, iyalah itu harus Mbak pilih lah. Pilih apa supaya yang udah memiliki sertifikat MUI, enggak apa-apa. Dipilih sampai dapat. Ya, tapi kalau ya makan makanan yang olahan itu seperti tempe, tahu dan sebagainya. Iya. Tapi kalau ikan itu enggak perlu. Iya. Tapi kalau daging ya perlu, ayam. Terus kalau besar enggak masalah. Ikutin aja. Ya ikuti juga Islam juga harus ya juga pakai masalah. Iya. Ikutin aja Mbak. Iya. Alhamdulillah gitu Pak, kalau misalkan memang sesuai dengan syariat Islam, kita pun juga kan terkadang kan kita suka ada isu-isu yang di luar kan Pak, tahu sendiri kan soal daging-dagingan kita kan kadang meresahkan gitu loh Pak. Betul. Makanya apa yang bikin terjamin dalam hal itu di usaha Bapak gitu loh. Ya karena kita yang berani Mbak, saya memberani membuat logo dan dengan slogan halal toiban, ayam bakar wong Solo halal toiban, ayam kaki 5 halal toiban, ayam penyet Surabaya halal toiban, iga bakar Mas Gili halal toiban, ayam lombok hijau, ayam goreng lombok hijau halal toiban, mie ayam jamur halal toiban. Semua Pak halal toiban yang saya yang berani. Itu semua merek-merek saya di Indonesia, ya. Merek-merek itu semua Pak halal toiban. Artinya apa? Halal dan baik. Artinya sebagian rezeki itu udah untuk kemaslahatan orang lain. Itu toyib. Iya Pak, betul Pak. Berani itu. Berarti halal itu tidak hanya sekedar bahan bakunya pakai apa, disembelih apa, enggak. Tidak hanya itu, tapi lebih dari itu yaitu ada sebagian rezeki untuk kemaslahatan untuk umat. Itu baru halal dan toyiban, Pak. Kita jamin, halal dan toyiban kita jamin untuk wong Solo Group, ya. Berarti boleh dong Pak saya jadi resellernya. Oh, boleh lah Bu. Mantap. Ini produk terbaru Bu, dan kita enggak tipu-tipuan ya. Nah, ini bukan tipu-tipuan. Kita orang Muslim yang sehat ya, Insya Allah ya sehat juga gitu loh. Kita juara. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Puspo atas penjelasannya. Ibu Marni, terima kasih. Nanti akan mendapatkan paket dari Pak Puspo ya. Nanti kami akan hubungi ya Ibu ya. Moderatornya ya. Nanti minta. Kenapa Pak Puspo? Bapak nanti kita kirim juga. Oh. Terima kasih Pak. Saya dong Pak. Assalamualaikum. Ibu, ntar nanti dulu ya. Ibu mau bicara yang bertanya ada pengesaran kita kasih. Mau. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan ditulis di chat ya Bu ya. Tulis pertanyaannya di chat. Kita mau ada sedikit lagi kita mau bincang-bincang dengan Pak Puspo. Sembari kami bincang-bincang, nanti Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan tulis di chat di Zoom ya. Baik, Pak Puspo, sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya perlu tahu juga Pak. Sebenarnya sih bukan pertanyaan ya. Di usia Bapak sekarang ini, kira-kira Wong Solo ini akan bertahan berapa lama, Pak? Kalau rumah makan saya, itu warung saya atau perusahaan saya ini kita bangun secara profesional, artinya standarisasi dan sebagainya. Kita pernah mengerjakan. Jadi seandainya saya 50 tahun lagi meninggal, ya tidak ada masalah gitu. Umur saya 64 tahun sekarang. Oh. Artinya apakah memang Bapak memang sudah mempersiapkan mungkin ya Pak, atau regenerasi? Udah, insya Allah udah. Terus siap. Generasi saya itu generasi profesionalisme, artinya kita membangun dengan standarisasi. Insya Allah udah jalan dengan tidak perlu saya, udah insya Allah jalan terus. Siap. Umur 64 tahun tapi masih sehat Pak. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Amin. Ya baik Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya, saya baca lewat chat. Udah di chat ya? Oh, ini ada dari Ibu siapa ini? Ibu Sitiesi. Tadi sudah nanya Ibu Sitiesi ya. Mungkin yang lain kali ya. Oh, saya mau nanya Pak. Oh. Assalamualaikum. Nanti Ibu kita mau baca dari chat dulu ya. Dari chat dulu. Dari siapa ini?
nggak ada. Udah, nggak ada. Nanti kita kirim tempatnya. Ya. Oh, dari ini Pak, ada Pak. Dari Bapak Dino Saga. Bapak Dino Saga masih ada. Perempuan. Oh, maaf. Ibu Dino Dian, Saga. Ibu Dian Pipit. Itu Dian. nama anak saya di Saga. Oh alah, ini jadi nama anak ibu. Mana ibu? Ibu mana? Ini aku. Ibu. Oh ya. Ternyata pakai nama akun anaknya Pak, Ibu Dino. Ibu siapa tadi? Ibu Dian. Dian. Ibu Dian di kecamatan mana, Ibu? Grogol Petamburan. Oh, banyak banget nih Grogol Petamburan ya. Jangan-jangan tetanggaan dari tadi nih. Agak ya. Bu, silakan Ibu, silakan. Saya mau nanya Pak, saat seperti ini tuh tips untuk pemasaran yang bagus itu apakah via online atau tetap dari mulut ke mulut atau dari kita, karena saya baru mau mulai usaha nih ya Pak, cuma saya bingung cara memasarkan itu sebenarnya lebih efektif lewat mana, apakah lewat dari media WA, apa dari Instagram atau dari Facebook, ataukah kita dari teman ke teman gitu loh, misalnya nawarin langsung gitu loh, jadi seperti itu Pak. Ya, kalau sekarang memang udah berubah yang kita medsos itu perlu ya, IG, tetap WA, tetap Facebook dan itu paling efektif Bu. Instagram paling efektif. Dan jual mulut ke mulut dua-duanya dilakukan lah Pak. Saya kira itu. Yang nge-tag-in aja. Tiba-tiba setiap ada upgrade di-tag-in aja udah. Jadi komen. Kalau dalam komen gitu orang ada misalnya ada ustadz apa. Di situ komennya ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Kamu Ibu dijual murah makanku ya gitu. Jadi saya membaca aneh, tapi kadang mangkel, tapi kadang-kadang butuh juga kadang-kadang. Orang dibaca itu kadang mangkel, tapi butuh juga. Sering komen-komen aja. Orang nggak punya follower Ibu, nggak punya follower ya. Kalau ada yang ustadz top, ada tokoh top itu masuk aja situ. Ya, dijual rumah sebidang misalnya gitu. Kadang wah kurang apa ya, nggak enak di rumah. Tapi kadang-kadang butuh juga. Namanya bisnis, ya kayak gitu. Ya udah disapa aja, Ibu sering nyapa ngetek sana, komen sana, komen satu hari komen yang 200 itu udah lumayan. Ya komennya aja. Ya jadi Instagram, ikut komen aja. Kalau ada logonya ada gitu. Terus numpang promosi, maaf promosi. Saya punya makanan ini enak dan sebagainya. Tolong bisa hubungi ini. Ya mana tahu ada yang 200 orang pengunjung atau pelanggan bisa tertarik juga. Harus pandai-pandai. Hanya itulah sekarang online yang paling akan jadi media promosi yang paling efektif itu. Itu Mbak. Ya juga mulut jelas lah. Cerita sama orang saya kalau cerita mulut ya sekarang pakai WA juga. Sama aja. Ke grup kemana gitu numpang, kalau punya grup teman-teman numpang promosi ya, maaf ya saya punya ini, mana tahu mau minat sama usaha saya ini ya, saya punya produk ini, udah sah saja, minta maaf dulu gitu sama teman-teman, walaupun kita bukan maksakan, tapi ya memang begitu, itu mulut ke mulutnya tuh udah ganti dengan WA, dengan grup itu kok. Nggak bisa ngomong sekarang, jauh kali jaraknya. Pakai WA, saya kira itu yang paling efektif. Iya, Ibu Dian. Iya, cuma kadang saya kalau menawarin ke grup saya suka malu gitu loh Pak, takut nggak enakan gitu sama. Bukan marketing. Jangan malu Bu. Marketing itu nekat Bu, harus memasarkan itu harus ya tutup muka aja lah gitu. Iya kan saya suka masuk grup di sekolah kan banyak tuh grup-grup kan di murid-murid sekolah. Cuma saya menawarin ke ibu-ibu yang di dalam grup-grup itu karena suka nggak enak. Suka buat dagang loh, kok lu nawarin dagang gitu. Istilah katanya kayak gitu, saya suka nggak enak kayak gitu Pak. Ya makanya ibu-ibu tuh gitu, ikut aja arisan sana 1 juta, arisan sana 500. Oh banyak arisan, itu penting. Buat grup-grup penting. Punya usaha itu maju. Sekarang komunitas dibangun banyak, grup-grup dibangun banyak. Jadi sekarang begitu ngawur-ngawur aja, sana ada arisan ikut, sana ada arisan ikut, sana pengajian ikut, sana ada kumpulan ini ikut, terus anak-anak ibu-ibu anak sekolah ikut. Biasa kan pada
nunggu anaknya sampai ketemu, jangan gabung, jangan nonton. Banyak kali cara untuk sekarang untuk mempromosikan kita, Bu. Banyak. Oke ya Ibu ya. Ya. Ibu Dian, terima kasih. Ntar nanti Ibu Dian akan mendapatkan juga paket dari Pak Puspo ya. Dari Dropet. 3 hari sampai. Nanti datanya, iya. Pak, kita mau pertanyaan juga buat ini Pak, buat peserta kita nih Pak. Kalau dari tadi kan nanya mulu, sekarang gantian nih Pak. Akan mendapatkan juga, ada paket juga dari Pak Puspo nih. Jadi buat Bapak Ibu, saya akan kasih pertanyaan, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Caranya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di bawah itu kan reaction itu ada tanda, kalau Bapak Ibu klik, ada tanda tangan jempol gini kan, Bapak Ibu semua. Siapa yang paling cepat, itu yang akan duluan ya. Jadi di pojok tuh, di pojok lihat di bawah, ya ada reaksi tuh, tulisannya reaction. Diklik aja, ada tanda tangan begini sama jempol. Jadi klik yang jempol ya. Gampang pertanyaannya. Kalau dari tadi Bapak Ibu ngedengerin saya bincang-bincang sama Pak Puspo, pertanyaannya gampang. Yang pertama, siap-siap ya. Cabang Wong Solo kan ada di luar negeri, sudah ada di luar negeri. Sebutkan di mana saja. Ayo langsung. Marni, oh Ibu Marni. Ibu Marni yang pertama. Ibu Marni. Ya, jawab Ibu. Di Dubai. Malaysia. Salah, salah Bu. Nggak ada di Dubai. Ibu, ganti-ganti yang lain. Nggak ada. Ganti yang lain, siapa yang cepat? Arab. Ibu siapa? Citra. Oh, Ibu Weni. Pak. Ibu Weni. Ibu. Jeddah dan Malaysia. Betul. Mana? Pak. Ibu mana? Ibu kelurahan mana? Ibu kelurahan mana? Saya dijawab di chat tuh, Pak. Ibu, oh enggak. Bukan di chat Pak ya, jadi langsung lewat pakai tangan jempol gini. Tadi yang jawab Ibu apa? Ibu ini mana Ibu ini? Ibu ini. Ibu kecamatan mana? Grogol Tamburan, Pak. Wah, ini grogol semua. Ada apa dengan grogol ini? Ini kecamatan lain. Makasih ya Bu ya. Yuk. Satu lagi. Siap-siap ya. Yang sudah jawab tidak usah lagi. Kayak Ibu ini jangan. Ibu mau dapat 2, ganti-gantian dong Bu. Jangan dimute, Pak. Sudah tanya jangan lagi ya. Mohon mikrofon saya jangan di-mute ya, Pak. Oh iya. Semuanya di-mute dulu ya, Pakai tangan saja ya, pakai tangan jempol ya. Pertanyaan kedua ini gampang. Pertanyaan kedua. Apa? Oh, belum. Oke, siap. Tidak lewat chat, tidak lewat bicara ya, tangan jempol. Jadi klik reaction yang di bawah itu, klik saja. Jempol gini ya. Siap-siap. Tagline dari Wong Solo apa? Oke. Dan halalan Thayyiban. Nur Amanah. Apa Ibu? Bu Nur Amanah. Speakernya Bu. Halalan Thayyiban. Apa Ibu? Sekali lagi Bu, biar Pak Puspo dengar. Pak Puspo gimana? Benar gak Pak? Betul. Betul Ibu. Ibu kelurahan mana? Ibu kecamatan mana? Dari kecamatan Kebonjeruk. Mana Ibu? Kebonjeruk. Oh, Kebonjeruk. Ibu Nur Amanah ya. Nanti Ibu akan dihubungi ya Bu ya. Pendamping nanti Ibu dapat dari Pak Puspo juga. Ya, amin. Terima kasih ya. Ntar insya Allah mau jadi resellernya Pak. Insya Allah. Tadi sudah dikasih tahu kan ininya, ada kontak. Nanti kami sudah foto, nanti kami bisa share kok ke Bapak Ibu semua yang butuh informasi tadi. Kalau belum sempat di chapter, kami kasih tahu ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, tim? Oh ya, Pak, mungkin sebelum ada pertanyaan, mungkin terakhir kali Pak ya, closing statement lah Pak. Pertanyaan, ya mungkin secara umum lah. Menurut Puspo Wardoyo, sukses itu apa? Silakan Pak. Sukses itu adalah bisa berhasil dalam dunia dan berhasil dalam akhirat. Itu yang sukses menurut saya. Akhirnya bagaimana kesuksesan dunia atau kekayaan di dunia ini dalam rangka menyelamatkan dari siksa neraka. Itu sukses. Sukses bukan hanya di dunia, tapi juga sukses nanti di akhirat Pak ya.
Itu dia, sukses menurut Puspo Wardoyo. Baik, tidak ada lagi ya Bapak. Kasih tepuk tangan buat Pak Puspo dong. Semuanya kasih jempolnya. Bapak Ibu kasih jempolnya buat Pak Puspo. Kasih jempolnya. Pak, kita foto dulu Pak ya. Kita foto dulu Pak ya. Ayo Bapak Ibu, kita foto dulu. Kita mau chapter. Semuanya buka videonya. Buka videonya di Zoom. Ayo, buka videonya. Senyum. Kasih senyum yang manis. Kayak Ibu Dian tuh, Ibu Dinosaga. Aduh, luar biasa. Mentang-mentang dapat paket dari Bapak gitu ya. Pak Puspo. Tunggu ya, ayo semuanya. Tunggu. Mana semuanya sudah? Buka videonya. Buka videonya. Ibu bisa Pak deketin sama Pak Puspo. Kenapa Ibu? Saya nggak bisa, gambarnya nggak bisa sama Pak Puspo, nggak bisa. Maksudnya Ibu mau foto bareng sama Pak Puspo? Nggak bisa Bu. Pak Puspo lagi di Solo Bu. Nanti kalau Pak Puspo main ke Jakarta kita bisa atur Bu. Bukan maksudnya di foto gitu. Foto bareng gitu di foto, iya di Zoom ini. Nggak bisa Bu, ini kan random Bu. Jadi Ibu ini mau bareng sama Bapak Pak Puspo, jadi sebelahan Zoom-nya Pak. Ayo udah semuanya, dibuka videonya, kita akan foto ya. Senyum semua ya, siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Huruf J Bu, tangannya bikin huruf J Bu. Jackpreneur semuanya, saya belum lihat semuanya ibu-ibu bapak-bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Pak Puspo. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatannya bisa berbagi ilmu kepada kami semua, terutama buat Bapak Ibu peserta binaan Jackpreneur. Banyak dari awal Bapak cerita, awal mula Bapak merintis sampai sekarang, banyak pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan kali ini bermanfaat, terutama buat Bapak Ibu semuanya ya, peserta Jackpreneur. Dan juga kami doakan semoga Bapak tetap sehat selalu. Bong Solo tetap semakin sukses Pak. Amin. Semakin berkah juga Pak. Amin. Dan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat juga Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak sekali lagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Udah selesai nih ya Bu ya acaranya ya.